Bagai tak ingin kehilangan momentum, Lesti kini sedang bersiap meluncurkan single terbaru. Publik musik bukan hanya menantikan, ya, tapi sekaligus memprediksi. Single berjudul Terkesan itu akan semeledak single sebelumnya. Tapi memang Lesti seperti bergegas mendulang banyak pencapaian. Sebelum merilis single, wajahnya bahkan sudah muncul di billboard raksasa di Times Square, New York, Amerika Serikat. Dan seolah sambung menyambung, setelah lagunya diprediksi memberi ledakan hebat di tengah penikmat musik, Lesti akan menjadi spesial performance pada konser Il Divo 11 November nanti. Rangkaian pencapaian Lesti itu agaknya masih akan terus berlanjut hingga pertengahan tahun depan. Kartu tarot juga memberi sinyal hal tersebut. Tapi benarkah seluruh pencapaian Lesti tidak bisa dipisahkan dari peran Rizky Bilar? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Dan itulah Lesti. Publik musik seperti belum selesai menikmati single terbarunya yang memiliki daya ledak besar. Dalam waktu dekat, istri Rizky Bilar itu akan kembali merilis lagu baru. Menurut rencana, lagu berjudul Terkesan itu akan rilis pada 27 Oktober nanti. Tanda-tanda ledakan seperti single sebelumnya sudah mulai tampak saat Lesti memposting potongan klipnya. Dalam unggahan di akun sosial medianya, Lesti juga mengaku sudah tidak sabar untuk segera meluncurkan lagu barunya. Kalau saya kira bahkan nanti di lagu ini akan lebih sukses dibanding lagu berikutnya, yang mana lagu ini akan menjadi sebuah, kalau kita boleh katakan, satu lagu yang akan membawa kepada kesuksesan lainnya. Ini akan lebih bersinar dibandingkan lagu sebelumnya, dan dari sini inilah sebenarnya akan kayak ada pecahannya gitu loh, menjadi hal-hal yang baru lagi. Dan harapannya nanti setelah ini apa yang kemarin sempat hilang seperti Leslar Entertainment dan sebagainya ini bisa lebih kuat lagi dan lebih besar. Trending itu jelas, bahkan sebenarnya sepertinya masyarakat dan juga fans Lesti ini masih diliputi dahaga. Yang kemarin ini kurang, dan yang kedua ini pasti akan lebih sukses lagi. Di tengah rencana merilis single berjudul Terkesan, Lesti memberi kejutan publik musik dunia. Belum lama ini, wajahnya muncul di billboard berukuran sangat besar di Times Square, New York, Amerika Serikat. Muncul di billboard Times Square yang merupakan pusat bisnis Amerika itu memang kebanggaan. Tidak semua penyanyi bisa mendapatkan kemewahan serupa itu. Tapi Lesti menjadi salah satu penyanyi dangdut yang diberi kesempatan nampang di kawasan elit kota New York itu. Saya kira kita katakan akan seperti itu, ini sesuatu yang mungkin kalau dibilang jawabannya iya dan tidak, ini sulit dikatakan iya atau tidak. Tetapi kesuksesannya ini akan dirasakan setara. Kalau kemarin kan karena lagunya banyak sekali didengarkan dan di-download orang kan. Jadi kalau saya kira di sini sih nggak bisa jadi nggak apple to apple kalau lihat dari kartu saya. Nggak bisa dibandingin, oh ini sama suksesnya atau lebih sukses. Tapi kalau kita bilang 11-12, ya akan sama. Dan itu adalah satu spotlight internasional yang akan didapatkan. Salah satu ini strategi dan juga cara yang memang ditempuh dan diharapkan akan membawa sebuah kalau kita bilang itu gebrakan yang sangat kuat saat kembalinya Lesti.
bersyukur pastinya ya. Ya pasti seneng lah, siapa sih yang nggak seneng. Tapi respon keluarga gimana Bang? Saat Ya dengar kabar Bang? pasti bahagia dong, senang gitu. Ya alhamdulillah banyak mendapat apresiasi ya dari teman-teman sekalian ya. Selain wajahnya muncul di billboard super besar di Times Square, New York, pengakuan musisi internasional juga diberikan kepada Lesti lewat tawaran menggiurkan menjadi bintang tamu konser Il Divo. Seperti diketahui, grup vokal dari Italia itu merupakan idola dunia, memiliki karya-karya yang spektakuler dengan membawa gaya musik klasik. Il Divo direncanakan manggung di Jakarta pada 11 November nanti. Dan Lesti dipercaya sebagai special performance-nya. Saya kira konser ini akan jadi satu hal yang satu dinanti-nanti. Kedua tentu saja menumbuhkan kebanggaan pada masyarakat Indonesia. Il Divo ini seperti kita tahu juga merupakan, kalau kita bilang jembatan generasi ya. Ini kan muncul di saat zaman-zaman saya dulu, 20 tahun yang lalu, Gen X nih. Tapi ternyata sampai sekarang mereka masih ada. Dan grup vokal dengan wajah ganteng-ganteng, suaranya keren, dengan genre pop tapi berbalut opera dan juga classical music. Saya pikir sih ini adalah sebuah penggabungan antara, kebayang nggak, classical opera musik sama dangdut. Dan kita akan dihadirkan dengan sesuatu yang kalaupun orang nggak suka ketiganya pun penasaran, pengen denger seperti itu. Ada surprise guest star Lesti Kejora. Nah itu dari situ kita mau membuat sesuatu yang sangat unik ya, sangat unik dan yang belum pernah terjadi menurut saya, yang dari artis internasional yang world class ya, yang punya respect di seluruh dunianya seperti Il Divo, reputasi yang sangat bagus, dan dikolaborasikan dengan artis dangdut yang menurut saya suaranya ya nggak kalah dengan penyanyi siapapun itu, bisa dibanding lah. Dan menurut saya si Lesti Kejora dia genre-nya bisa kemana aja. Dia suaranya memang sangat bagus, sangat dinamis lah. Dia bisa ganti-ganti genre menurut saya. Mereka biasanya gini, nanya dulu, bakal ada artis featuring nggak, ada artis gitu kan. Nah kita langsung aja kita bilang, ada nih artis yang lagi naik banget kan, lagi suaranya sangat bagus, dia pengikutnya sangat banyak. Jadi kita tawarin aja, kita mau nggak kita kirim profilnya kan, kita kirim CV-nya, kirim video-videonya, dan mereka sangat tertarik. Mereka bilang, ini belum pernah nih kita kolaborasi dengan artis dan dengan genre-nya yang sangat berbeda dengan ini. Nah mereka juga sangat excited itu. Dan dari pihak Lesti dia juga sangat excited, sangat challenge baru lah yang dia mau jalankan. Kemampuan Lesti bangkit dalam waktu singkat tentu saja buah dari kerja kerasnya menjaga kualitas bermusiknya. Apalagi ia juga ditopang oleh Rizky Bilar, suami yang sepertinya sangat bersungguh-sungguh mencintai Lesti pasca kisruh KDRT setahun lalu. Peran Bilar dalam karir Lesti juga tidak sedikit. Ia bahkan merelakan diri mundur dari panggung depan, beralih ke panggung belakang untuk mendukung semua kesuksesan sang istri. Lalu, bagaimana nasib peruntungan Lesti dan Bilar di tahun depan? Saya lihat karirnya akan, yaitu tadi, bersinar sekali itu di akhir tahun. Di tahun-tahun berikutnya ini akan diliputi dengan beberapa off-air. Nah, yang akan merupakan hasil dari namanya yang melambung tinggi ini tadi. Tapi memang ini semua nggak akan terjadi sepanjang tahun. Saya melihat bahwa di tengah tahun ke belakang nanti sepertinya akan fokus kepada anak yang kedua. Jadi kalau kita lihat ini akan memiliki satu rentang yang kurang dari 1 tahun karena Lesti nanti sepertinya akan harus segera hamil. Iya, kalau Rizky Bilar, kalau menurut saya sih di sini dia harus menghalangi dirinya untuk muncul sebagai seorang public figure. Dia ini harusnya lebih muncul sebagai seorang figur yang mendorong istrinya ini, dan ternyata dia jagoan juga di sini. Jadi kalau menurut saya tetap pada tempatnya. Lesti memang seperti tatar bendung. Lantas apa saja pencapaian terbarunya hingga eksistensinya diakui oleh pengamat musik? Halo semua, jangan lupa saksikan Was Was jam 3 sore hanya di YouTube.
Bagai tak terbendung, Lesti terus berprestasi. Setelah sebelumnya memboyong banyak penghargaan, kini ia juga dinobatkan sebagai penyanyi dangdut solo wanita terpopuler dalam gelaran Dangdut Awards 2023. Pencapaian Lesti itu seolah menegaskan bahwa ia masih yang terbaik. Tapi dengan penuh kerendahan hati, Lesti menganggap prestasinya di banyak ajang bergengsi karena dukungan para penggemarnya yang cenderung fanatik. Bersyukur, alhamdulillah, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarga, suami, anak, keluarga besar dari Lesti Lovers, Leslar Lovers yang selalu berjuang voting dan mendoakan, mendukung sampai sekarang untuk karya-karyaku khususnya. Karena aku bukan siapa-siapa, gak akan jadi apa-apa juga, gak akan jadi siapa-siapa juga kalau tanpa dukungan, support, doa dari mereka. Terharu ya kalau udah ngomongin itu, ya apa ya, intinya ini menjadi motivasi terus untuk bisa ada terus di industri musik dangdut khususnya, bisa terus berkarya dan bisa selalu konsisten untuk memberikan karya-karya yang terbaik untuk para pecinta musik. Benar, kualitas suara Lesti yang sangat spesial memang telah mengantarkan ke puncak kesuksesan. Karya-karya Lesti yang memiliki daya ledak besar juga diakui oleh pengamat musik yang mencatatnya sebagai penyanyi yang komplit. Lihat saja semangat hidupnya, meski diguncang kasus KDRT, tapi Lesti mampu bangkit dalam rentang waktu yang pendek. Sebenarnya dalam konteks Lesti ini ya, menurut saya tuh ini paket komplit ya, bisa dibilang seperti itu ya, karena kita tahu kan nama Lesti sendiri kan udah siapa sih yang nggak kenal gitu kan. Selain prestasi di musik tentunya juga ada kontroversi dari kehidupan pribadi, itu kan saling berkaitan ya, saling terintegrasi untuk menjadi sebuah ketenaran, kepopuleran gitu ya. Sehingga nama Lesti sendiri yang sudah dikenal sangat luas, plus ditambah lagunya yang juga udah sangat dikenal orang, itu menjadi kombinasi yang tepat ya, sangat bernilai komersi. Menurut saya itu yang mempengaruhi kenapa bisa trending. Kesuksesan demi kesuksesan ditorehkan Lesti di panggung hiburan, termasuk kesuksesan single daur ulang lagu milik Siti Nurhaliza yang meledak. Lewat lagu berjudul Bukan Cinta Biasa itu, Lesti ingin mengabarkan bahwa prestasinya masih yang paling moncer, meski bermunculan penyanyi-penyanyi baru. Nge-remix lagu Bukan Cinta Biasa, alhamdulillah itu juga bentuk syukur dan kecintaan aku terhadap Datuk Siti Nurhaliza, karena aku tuh suka banget, ngefans banget sama Datuk Siti Nurhaliza, dan begitupun dengan lagunya. Terus akhirnya memang udah takdir, Masya Allah suamiku suka juga sama lagunya. Terus akhirnya beliau ngomong dengan Payo dari Trinity, bilang udah gimana kalau menyanyikan ulang lagu Bukan Cinta Biasa tapi dengan versinya Lesti. Dan begitu dikasih kesempatan itu, alhamdulillah bersyukur, seneng banget, karena ini lagu yang udah familiar banget. Terus siapapun tahu lagu ini gitu. Terus begitu dikasih kesempatan dan dikasih izin untuk menyanyikan kembali lagu ini dengan versi Lesti, itu kayak bismillah, mudah-mudahan dengan versi ini juga banyak yang suka. Menurut saya sih, kita lihat dari prestasinya ya, tentunya si Lesti ini bukan penyanyi kaleng-kaleng ya kalau untuk istilah anak sekarang, karena emang dia berhasil melewati sebuah ajang bakat yang bergengsi gitu, untuk khususnya di dangdut ya, bisa menang juara 1 dan bahkan di Asia bisa juara 2 yang The Academy itu ya. Berarti kan memperlihatkan kualitas dia dari segi vokal dan sebagai seorang penyanyi.
Tapi mengapa Lesti tiba-tiba bisa menjadi duta petani milenial? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Tahun 2023 rupanya menjadi tahun pencapaian Lesti. Banyak prestasi yang ditorehkan, bahkan secara bertubi-tubi. Termasuk mendapat predikat sebagai duta petani milenial yang rasa-rasanya jauh dari panggung musik. Tapi, kesempatan menjadi duta petani tidak disia-siakan Lesti dan Rizky Bilar. Mereka dengan penuh semangat menerima tawaran menjadi duta, terutama karena saat masih di kampung halamannya di Cianjur Selatan, Lesti sudah terbiasa dengan bercocok tanam. Nggak ada yang salah ya, karena ditunjuk itu kan hanya sebagai duta. Dalam hal ini Lesti duta itu kan kurang lebih ya seperti brand ambassador lah, seperti orang yang didaulat untuk membawa nama petani Indonesia tuh agar lebih dikenal lagi gitu, agar lebih dikenal luas gitu. Bukan berarti harus sebagai petani, harus sebagai apa, kan kadang-kadang saya baca gitu kadang-kadang saya agak suka terbaca ya di satu berita banyak komentar miring, komentar negatif gitu terkait penunjukan Lesti sebagai duta petani. Ya tidak ada salahnya, kecuali Lesti ditunjuk sebagai Menteri Pertanian, baru itu harus dipertanyakan. Kalau hanya sebagai duta mah, sebagai duta ya nggak ada salahnya gitu. Kan tujuannya hanya untuk mempromosikan gitu. Dia senang berkebun, senang berkebun, dan juga memang kebetulan juga punya sawah. Tapi ya hanya sebatas untuk agar keluarga itu tidak perlu beli beras lagi, agar keluarga di Cianjur itu bisa mendapatkan kegiatan positif. Kenapa ya? Dede, Pakai baju teman-teman puasa udah ya. Dede, jadi Udah cukup ya, udah ya teman-teman. Ini lagi buru-buru soalnya. jadi duta petani milenial gimana, Dede? Nggak boleh masuk sini ya. Lesti memang bukan penyanyi biasa. Karir diukir dengan mahir lewat bakat yang sangat kuat. Single terbaru yang rencananya segera dirilis menjadi penanda eksistensinya yang tak pernah rapuh. Di tengah bermunculannya penyanyi-penyanyi baru, Lesti pantas berbahagia oleh sebab didukung Rizky Bilar yang banyak gagasan hingga mampu menorehkan banyak pencapaian. Termasuk wajahnya muncul di Billboard New York, Amerika, serta tampil bersama El Divo. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.